Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Refriani Yusfa dengan NPM 2308260036 dari angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai takiaritmia, mulai dari definisi, klasifikasi, mekanisme, faktor penyebab, manifestasi klinis, gambaran EKG, jenis-jenis takiaritmia, komplikasi, hingga penata laksanaannya. Yang pertama, kita akan membahas definisi terlebih dahulu. Takiaritmia adalah suatu gangguan irama jantung dengan frekuensi denyut jantung lebih dari 100 kali per menit yang disebabkan oleh gangguan pembentukan impuls listrik atau gangguan konduksi impuls di jantung. Secara sederhana, jantung berdetak terlalu cepat dan iramanya dapat menjadi tidak normal. Sumber gangguan tersebut dapat berasal dari atrium, AV junction, maupun ventricle. Selanjutnya kita bahas ke klasifikasi. Takiaritmia secara umum dapat dibagi berdasarkan asal impuls dan gambaran kompleks QRS menjadi supraventrikular dan ventricle. Pertama adalah takiaritmia supraventrikular, yaitu berasal dari atas ventricle dan umumnya memiliki QRS sempit, yaitu kurang dari 120 ml. Contohnya adalah sinus takikardia, atrial takikardia, atrial flutter, atrial fibrilasi, AVNRT, dan AVRT. Kedua adalah takiarrhythmia ventricle, yaitu berasal dari ventricle dan umumnya menghasilkan QRS lebar 120 ml atau lebih. Contohnya adalah ventricular tachycardia atau VT, baik monomorfik maupun polimorfik termasuk Torsades de Pointes. Yang ketiga adalah mekanisme. Ada 3 mekanisme utama terjadi takiarrhythmia. Yang pertama, peningkatan otomatisitas, yaitu sel jantung mengalami peningkatan kemampuan untuk menghasilkan impuls secara spontan sehingga denyut menjadi cepat. Kedua, re-entry, yaitu impuls listrik terus berputar dalam suatu sirkuit sehingga menghasilkan stimulasi jantung berulang. Mekanisme ini banyak berperan pada beberapa jenis takikardia seperti AVNRT dan AVRT. Ketiga adalah trigger activity, yaitu impuls abnormal yang muncul akibat gangguan setelah potensial aksi, terutama berkaitan dengan depolarisasi abnormal. Selanjutnya, penyebab dan faktor predisposisi. Takiarrhythmia dapat dipicu oleh berbagai kondisi. Faktor yang dapat meningkatkan risikonya antara lain penyakit jantung struktural, penyakit jantung koroner, kardiomiopati, dan gagal jantung. Selain itu, terdapat hipertensi, gangguan elektrolit seperti kalium, magnesium, dan kalsium, hipertiroid, anemia, demam, atau infeksi. Faktor lain yang juga berperan adalah stres dan kecemasan, konsumsi kafein, alkohol, rokok, serta obat-obatan tertentu, misalnya obat simpatomimetik dan bronkodilator. Riwayat keluarga juga dapat menjadi faktor predisposisi pada beberapa jenis aritmia. Selanjutnya, manifestasi klinis. Manifestasi klinis takiarrhythmia sangat bervariasi tergantung jenis aritmia dan seberapa cepat denyut jantungnya. Keluhan yang paling sering adalah palpitasi atau jantung berdebar. Pasien juga dapat mengalami sesak napas, pusing, presinkop atau sinkop, nyeri dada, serta mudah lelah. Pada kondisi yang berat, terutama jika terjadi gangguan hemodinamik, pasien dapat mengalami hipotensi, penurunan kesadaran, shock, bahkan henti jantung. Karena itu, ada pasien dengan takikardia tidak hanya melihat angka denyut jantung, tetapi juga harus menilai apakah pasien stabil atau tidak stabil secara hemodinamik. Selanjutnya, gambaran EKG. EKG sangat penting untuk menentukan jenis takiarrhythmia. Pada sinus takikardia, irama biasanya teratur, terdapat gelombang P yang normal, terutama terlihat di lead 2, dan setiap gelombang P diikuti QRS. QRS umumnya sempit. Pada arterial flutter, karakteristik yang khas adalah adanya gelombang F atau sawtooth, biasanya dengan QRS yang relatif sempit dan irama ventricle dapat teratur maupun tidak tergantung konduksi AV. Pada atrial fibrilasi tidak ditemukan gelombang P yang jelas, sebaliknya terlihat aktivitas atrium yang tidak teratur dan interval RR yang irregular. Sedangkan pada ventricular tachycardia atau VT biasanya ditemukan QRS lebar dengan irama yang tidak dapat teratur pada VT monomorfik dan tidak teratur pada VT polimorfik. Selanjutnya, jenis takiarrhythmia. Yang pertama ada sinus takikardi dengan frekuensi sekitar 100 sampai 180 kali per menit dalam gelombang P tetap terlihat. Atrial flutter dengan frekuensi atrium sekitar 250 sampai 350 kali per menit dan gambaran sawtooth.
Atrial fibrilasi dengan aktivitas atrium yang sangat cepat dan tidak teratur serta RR yang irregular. Kemudian terdapat AVNRT dan AVRT yang termasuk takikardia supraventrikular dengan QRS yang umumnya sempit dan frekuensi dapat mencapai sekitar 150 sampai 250 kali per menit. Terakhir adalah ventricular tachycardia dan torsades de Pointes yang berasal dari ventricle dan biasanya ditandai dengan QRS lebar. Selanjutnya adalah komplikasi. Jika tidak ditangani dengan baik, takiaritmia dapat menyebabkan komplikasi. Komplikasi yang dapat terjadi antara lain adalah gagal jantung akut, iskemia miokard, tromboemboli terutama pada atrial fibrilasi, sinkop, penurunan kesadaran, shock, hingga henti jantung. Oleh karena itu, takiaritmia tidak boleh hanya dilihat dengan kondisi jantung cepat, tapi juga harus dinilai dampaknya terhadap perfusi dan fungsi organ. Selanjutnya, prinsip pertama dalam penata laksanaan adalah menilai stabilitas pasien. Kita dapat menggunakan pendekatan ABC, yaitu airway, breathing, dan circulation. Kemudian dilakukan penilaian tekanan darah, kesadaran, tanda perfusi, serta EKG. Jika pasien mengalami takikardia tidak stabil, misalnya terdapat hipotensi, penurunan kesadaran, nyeri dada akibat iskemia, shock, atau gagal jantung akut, maka diperlukan kardioversi tersinkronasi segera sesuai jenis dan kondisi aritmianya. Jika pasien stabil, terapi disesuaikan dengan jenis takiaritmianya. Pada beberapa takikardia supraventrikular reguler dapat dilakukan manuver vagal dan bila sesuai dapat diberikan adenosin. Obat seperti beta blocker atau calcium channel blocker tertentu dapat digunakan untuk kontrol frekuensi pada kondisi yang sesuai. Pada beberapa aritmia dapat digunakan obat anti aritmia seperti amiodaron atau obat lain sesuai jenis aritmia dan kondisi pasien. Pada atrial fibrilasi selain kontrol frekuensi atau ritme, perlu dinilai juga resiko tromboemboli dan kebutuhan antikoagulasi. Selain terapi medis, pasien juga perlu menghindari faktor pencetus seperti kafein berlebihan, alkohol, dan rokok. Pasien dianjurkan menjaga pola hidup sehat, tidur yang cukup, mengelola stres, melakukan aktivitas fisik sesuai kondisi, serta mengontrol penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, atau gangguan tiroid. Jadi kunci utama dalam menghadapi takiaritmia adalah mengenali jenis irama melalui EKG dan menilai stabilitas hemodinamik pasien. Secara sederhana, kita dapat mengingat 3 hal: kenali iramanya, tentukan pasien stabil atau tidak stabil, kemudian berikan terapi sesuai jenis takiaritmianya dan penyebab yang mendasarinya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang takiaritmia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.